Intermittent reinforcement adalah suatu hubungan yang aditif, hubungan yang sangat membuat kita candu, tanpa sadar kita tenggelam di dalamnya. Kenapa? Karena kita selalu ingin mengejar apa yang kita inginkan. Hubungan ini memberikan kita suatu kesenangan atau excitement yang kita tidak sadari. Di saat kita menginginkan kebahagiaan, tentu kita akan mengejarnya. Nah, di mana pasangan kita ini jarang sekali memberikan kita reward, memberikan kita kebahagiaan, tapi dia pernah melakukannya dengan luar biasa, kita bahagia, kita akan selalu mengejar kebahagiaan tersebut. Walaupun kebahagiaan itu kita jarang sekali dapatkan, tapi kita akan terus mengejar. Semakin jarang didapatkan, semakin kita akan terus mengejar kebahagiaan yang pernah kita rasakan sebelumnya. Sehingga kita selalu melegitimasi diri kita bahwa kita lakukan lagi yang terbaik, lakukan lagi, bahkan lebih, lebih, lebih. Hingga kita mendapatkannya lagi. Apakah kita terjebak dalam hubungan itu? Tulis di kolom komentar. Selanjutnya, mengapa alasan orang bertahan dalam hubungan yang toksik adalah rasa rendah diri? Mengapa rasa rendah diri bisa membuat kita terjebak dalam hubungan yang toksik? Rasa rendah diri adalah seseorang menilai dirinya sangat rendah. Jadi misalnya begini, saya menilai diri saya nilainya 4, pasangan saya 7. Saya berpikir bahwa saya tidak akan mendapatkan lagi lelaki atau perempuan yang nilainya lebih daripada pasangan saya. Saya mempunyai dia aja dengan nilai 7 saya sudah bahagia karena saya menilai diri saya rendah. Sehingga kita tidak yakin jika kita keluar dari hubungan ini kita akan mendapatkan yang nilai 7 lagi atau 8 atau orang lain yang lebih baik dari pasangan kita. Hal ini menjebak kita di dalam hubungan yang tidak sehat. Jadi kita terus-terusan mengatakan pada diri kita bahwa pasangan kita lah yang terbaik. Padahal pasangan kita tersebut toksik. Melihat suatu sisi yang positif itu baik, tapi jika dilakukan secara over, kecenderungannya adalah menjadi kurang baik. Mengapa? Karena jika kita terlalu fokus kepada positiveness di dalam pasangan kita, meskipun saat pasangan kita itu sudah berubah atau sudah menjadi seseorang yang abusive terhadap kita, kita tidak akan menyadari itu. Karena kita akan selalu berpikir bahwa dia positif, sehingga kita akan melegitimasi kelakuan negatif terhadap kita menjadi sesuatu yang positif. Dan kita akan mulai menerima toksiknya mereka, toksiknya dia terhadap kita saat dia menyakiti kita. Karena kita akan mengkategorikan hal tersebut menjadi sesuatu yang positif untuk kita. Ketakutan akan kesepian adalah alasan lain untuk bertahan dalam hubungan yang tidak sehat. Orang seperti ini berprinsip lebih baik berada dalam hubungan yang buruk daripada tidak ada hubungan atau tidak memiliki tidak memiliki teman sama sekali. Hal ini sangat mempengaruhi pola pikirnya karena apa nanti setiap pasangan kita melakukan hal buruk terhadap kita, kita akan selalu memperkuat diri kita untuk menerima perlakuan buruk pasangan kita terhadap kita karena ketakutan akan kesendirian kita. Jika nanti kita melawan, pasangan kita meninggalkan kita dan kita akan sendirian. Jadi kita akan selalu cenderung menerima apapun yang mereka lakukan meski hal itu buruk untuk kita. Ketakutan akan kesepian. Alasan lain orang bertahan adalah investasi. Investasi? Ya, investasi. Mungkin kita sudah berhubungan cukup lama. Anggaplah 2 tahun atau 3 tahun. Nah, selama tahun-tahun tersebut kita pasti sudah mengorbankan banyak hal. Baik waktu, pikiran, tenaga, uang, air mata mungkin. Nah, sehingga jika suatu hubungan berubah buruk atau gone bad, kita cenderung untuk berpikir untung rugi. Kita sudah begini loh, sudah begitu loh, masa kita mau tinggalkan hubungan ini begitu saja? Jadi kita akan mempush diri kita untuk ayo bertahan lagi, rugi loh, udah gini, bertahan lagi, rugi. Meskipun hubungan itu sudah tidak sehat. Padahal sebetulnya jika Anda mau berpikir, jika kamu mau mikir, investasi itu anggap seperti investasi dalam bisnis, ya kan? Dalam bisnis ada resiko investasi, yaitu investasi baik dan investasi buruk.
Jika kamu kebetulan masuk ke dalam investasi bisnis yang buruk, tentu kamu ingin cepat keluar dari bisnis tersebut dan kalau perlu membawa semua uang kamu. Kalaupun uang kamu jadi hilang ya nggak apa-apa, yang penting saya nggak mau nambah lagi uang di bisnis tersebut kan. Bukannya malah terus-terusan nambah lagi uang di situ. Nah, begitu pun hubungan. Jadi, jika kamu mengalami itu, anggaplah resiko bisnis dan jangan terus-terusan berada dalam investasi yang buruk. Selanjutnya adalah control atau the illusion of control. Kontrol ini biasanya ada atau melekat dalam diri seseorang yang merasa dirinya sangat strong dengan background yang sangat independen, tapi ada dalam hubungan yang buruk. Dia merasa bahwa dia bisa mengendalikan semuanya, masih bisa. Misalnya pasangan kita toksik, karena kita merasa kontrol kita baik, kita merasa diri kita kontrolnya bagus, sehingga kita akan selalu kita masih bisa bertahan, kita masih terkontrol, masih under control. Padahal itu akan menggerogoti kesehatan mental kita sedikit atau banyak. Itu adalah the illusion of control yang tetap membuat orang ada dalam hubungan toksik. The illusion of fixing the partner atau memberikan pertolongan terhadap pasangan kita. Fixing the partner adalah bagian dari illusion dalam hubungan. Nanti akan saya bahas. Kita selalu berpikir bahwa pasangan kita akan berubah dengan bantuan kita. Jika kita terjebak dalam suatu hubungan yang toksik dengan pasangan kita yang abusive, baik itu verbal abusive atau physical abusive, dan kita cenderung berpikir untuk membantu atau menolongnya dengan berharap bahwa suatu saat dia akan berubah demi kita, untuk kita, atau suatu saat akan berubah menjadi lebih baik. Sehingga itu akan mendorong kita untuk menunggu momen tersebut, untuk tetap ada dalam hubungan tersebut. Itu akan membuat kita makin lama makin menerima abuse mereka sebagai bagian dari cara kita menolong pasangan kita. Selanjutnya adalah family atau children. Ini biasanya kalau ini dialami oleh orang-orang yang mungkin sudah berumah tangga atau lama berhubungan. Biasanya tetap bertahan karena anak-anak atau keluarga, karena rasa malu, karena rasa tidak enak, karena rasa ketakutan anak kita tidak akan mendapatkan keluarga yang utuh, sehingga kita cenderung untuk berkorban meski hubungan tersebut sudah tidak sehat. Selanjutnya adalah rasa bersalah. Rasa bersalah, ya biasanya sang abuser atau pasangan kita akan menyalahkan kita untuk bad behavior-nya mereka. Sehingga di dalam diri kita tertanam bahwa mereka menjadi buruk karena kita. Jadi kita harus bertahan dan bertanggung jawab terhadap kelakuan buruk mereka terhadap kita. Dan itu akan terus diyakinkan oleh abuser kita terhadap kita untuk menahan kita untuk pergi. Nah, rasa bersalah yang kita rasakan itu akan tetap membuat kita selalu mengerti dan berusaha bertanggung jawab untuk tetap berada dalam hubungan toksik. Hubungan yang manipulatif. Hubungan yang manipulatif seringkali membuat kita merasa bahwa kita tidak memiliki orang lain. Abuser kita akan memastikan kita merasa sendirian, kita akan merasa bahwa tidak ada jalan keluar, bahwa kita akan merasa bahwa ini adalah yang terbaik dan lain sebagainya. Sehingga semua yang dilakukan adalah, yang saat ini terjadi, yang dilakukan adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Dan abuser kita akan terus-terusan memberi kita pengertian atau memberi makan pikiran kita bahwa dialah yang terbaik, bahwa kita tidak punya siapa-siapa lagi, bahwa kita sendirian, kita harus menerima semua ini dan lain sebagainya. Sehingga kita dengan sukarela terus berada dalam isolasi yang dilakukan oleh pasangan abusif kita terhadap kita, dan kita akan menerima itu tanpa kita sadari. Dependency.
Dependensi adalah rasa saling ketergantungan atau rasa tergantung. Biasanya terjadi dalam hubungan yang sudah lama atau hubungan suami istri. Uh, Misalnya istrinya tidak bekerja, suaminya sebagai provider nafkah, sehingga si istri mau tidak mau harus bertahan karena dia berpikir jika suaminya meninggalkannya atau dia pergi, nanti gimana makan sehari-hari, gimana hidup dia sehari-hari, atau siapa yang biayai anaknya, sehingga cenderung berkorban atau tetap bertahan dalam hubungan yang buruk sekalipun. Jadi, tapi tidak hanya finansial, kadang disabilitas atau hubungan ketergantungan secara emosional juga bisa. Jadi dependensi itu adalah rasa ketergantungan. Sehingga korbannya berpikir jika dia pergi dari hubungan yang toksik tersebut, dia tidak dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dia lakukan. Salah satunya tadi finansial. Alasannya karena cinta. Love can move a mountain. Apapun bisa terjadi dalam cinta. Di saat pasangan kita abusive, kita tidak akan pernah bisa melihat itu karena kita mencintainya. Meskipun orang tersayang di sekitar kita sudah mengingatkan bahwa ini sesuatu yang buruk, tetapi kita akan selalu mencari cara, selalu mencari jalan keluar dalam pikiran kita bahwa pasangan kita adalah yang paling sempurna. Itu karena cinta. Nah, sehingga setiap abusive yang dilakukan oleh pasangan terhadap kita akan kita terjemahkan sebagai bahasa cinta. Cinta